Kekuatan militer Indonesia jika Perang Dunia terjadi, siapkah Republik Indonesia? Bayangkan, sebuah pagi ketika dunia tidak lagi sama, ketegangan global memuncak, aliansi militer saling berhadapan, lautan dipenuhi kapal perang, langit dipenuhi jet tempur, dan satu pertanyaan besar pun muncul. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, siapkah negara kita, Republik Indonesia? Apakah kekuatan militer kita cukup untuk bertahan, ataukah Indonesia justru berada dalam posisi rentan? Dalam video ini kita akan membedah secara mendalam kekuatan militer Indonesia, posisi strategisnya, serta kemungkinan skenario jika konflik global benar-benar pecah. Jangan lupa tonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena faktanya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Indonesia bukan negara biasa di peta dunia. Secara geografis, Indonesia berada di salah satu jalur paling vital di planet ini. Negara kepulauan terbesar di dunia ini menghubungkan dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lebih dari itu, perairan Indonesia menjadi jalur penting perdagangan global. Sebagian besar arus logistik dunia melintasi kawasan ini setiap tahunnya. Artinya sederhana, namun sangat krusial. Indonesia mungkin tidak mencari konflik, tetapi dalam perang global, posisi Indonesia mustahil diabaikan. Jika terjadi Perang Dunia III, wilayah seperti Natuna, Selat Malaka, dan jalur Alki bisa berubah menjadi titik panas strategis. Disinilah pertahanan Indonesia akan benar-benar diuji. Sekarang kita masuk ke tulang punggung pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disebut TNI. Secara jumlah, Indonesia memiliki ratusan ribu personel aktif yang tersebar di 3 matra, darat, laut, dan udara. Dari sisi pengalaman, TNI bukan pemain baru. Pasukan Indonesia telah lama terbiasa dengan berbagai operasi, mulai dari penanganan konflik dalam negeri, operasi penjaga perdamaian dunia, hingga operasi maritim. Kekuatan terbesar TNI Angkatan Darat terletak pada kemampuan perang darat di medan yang sulit. Indonesia memiliki satuan elit yang sangat diperhitungkan, yaitu Komando Pasukan Khusus. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan dalam operasi khusus, kontra teror. Selain itu, ada juga Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang berfungsi sebagai kekuatan pemukul utama di darat. Dalam skenario konflik regional, kekuatan darat Indonesia sebenarnya cukup solid untuk mempertahankan wilayah. Namun, perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan. Teknologi, logistik, dan superioritas udara sering menjadi penentu kemenangan. Dari sisi alutsista darat, Indonesia telah melakukan modernisasi signifikan dalam 1 dekade terakhir. Beberapa tank tempur utama telah memperkuat lini depan, termasuk Leopard 2, yang dikenal sebagai salah satu tank tempur berat paling tangguh di kelasnya. Indonesia juga mengembangkan tank medium hasil kolaborasi internasional, yaitu Harimau Medium Tank. Langkah ini menunjukkan satu arah penting. Indonesia mulai serius membangun kemandirian industri pertahanan. Namun tantangan terbesar Indonesia bukan sekedar jumlah tank. Masalah utamanya adalah geografi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, distribusi logistik militer menjadi pekerjaan yang sangat kompleks. Dalam perang besar, logistik sering menjadi faktor yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang. Sekarang kita beralih ke kekuatan yang sangat menentukan bagi negara kepulauan,
yaitu Angkatan Laut. Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada kemampuan menjaga lautnya. TNI Angkatan Laut memiliki berbagai kapal perang, kapal patroli cepat, serta armada kapal selam. Salah satu andalannya adalah kapal selam kelas Nagapasa, kelas submarin. Dalam perang modern, kapal selam memiliki efek gentar yang sangat besar. Mereka sulit dideteksi, mematikan, dan sangat efektif dalam perang asimetris. Jika terjadi konflik besar di kawasan, kapal selam Indonesia akan menjadi salah satu aset paling strategis. Namun kita juga harus realistis. Wilayah laut Indonesia sangat luas, jutaan kilometer persegi. Menjaga seluruhnya bukan tugas mudah. Modernisasi armada laut masih harus tetap berjalan jika Indonesia ingin benar-benar dominan di perairan sendiri. Kini kita naik ke langit. Dalam perang modern, siapa yang menguasai udara? Seringkali menguasai jalannya perang. TNI Angkatan Udara memiliki sejumlah jet tempur penting, terutama F-16 Fighting Falcon, serta jet tempur buatan Rusia seperti Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30. Pilot Indonesia dikenal cukup terlatih dan wilayah udara Indonesia yang luas memberi ruang manuver strategis. Namun disinilah salah satu tantangan terbesar muncul. Dalam skenario Perang Dunia III, negara-negara besar akan mengerahkan ratusan bahkan ribuan pesawat tempur generasi terbaru. Dibandingkan kekuatan besar tersebut, jumlah jet tempur Indonesia masih tergolong terbatas. Artinya, jika konflik skala global benar-benar terjadi, Indonesia harus sangat cermat memainkan strategi bertahan. Sekarang mari kita masuk ke simulasi paling penting. Apa yang kemungkinan akan dilakukan Indonesia jika Perang Dunia III benar-benar terjadi? Skenario paling realistis adalah Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri, bebas dan aktif. Artinya, Indonesia kemungkinan besar tidak akan langsung memihak blok manapun. Fokus utamanya justru pada mengamankan wilayah sendiri, melindungi jalur perdagangan, dan menjaga stabilitas domestik. Dalam situasi ini, wilayah Natuna akan menjadi titik perhatian utama. Jika konflik di Laut Cina Selatan memanas, tekanan terhadap perairan Indonesia bisa meningkat drastis. Namun Indonesia memiliki satu keunggulan yang sering diremehkan. Geografi kepulauan Indonesia adalah mimpi buruk bagi operasi invasi skala besar. Ribuan pulau, garis pantai yang sangat panjang, serta kondisi geografis yang sangat kompleks membuat operasi militer besar terhadap Indonesia menjadi sangat mahal dan beresiko tinggi. Inilah faktor penggentar alami Indonesia. Selain kekuatan militer formal, Indonesia juga memiliki faktor strategis lain. Populasi yang sangat besar memberikan potensi mobilisasi nasional jika terjadi kondisi darurat. Industri pertahanan dalam negeri juga mulai menunjukkan perkembangan, meski masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mandiri. Yang jelas, Indonesia bukan negara lemah, tapi juga belum berada pada level kekuatan militer global. Kesimpulan jujurnya adalah Indonesia cukup kuat untuk bertahan, namun masih perlu modernisasi besar untuk menghadapi perang teknologi tinggi. Jadi, jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, apakah Indonesia siap? Jawabannya, Indonesia memiliki fondasi pertahanan yang solid, memiliki geografi yang menguntungkan, memiliki prajurit yang terlatih. Namun di era perang modern yang serba canggih, kesiapan harus terus ditingkatkan. Karena dalam konflik global, yang lengah akan tertinggal dan yang siap akan bertahan. Jika Anda ingin Indonesia semakin kuat di masa depan, diskusi seperti ini penting untuk terus kita ikuti. Jangan lupa like jika Anda setuju Indonesia harus memperkuat militernya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.